ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, pada episode kali ini kita akan masuk pada pembahasan hak yang keempat dari 6 hak muslim atas muslim yang lainnya. Dan inilah penggalan hadis yang berisi tentang hak yang keempat itu. Rasulullah SAW bersabda, wa idza atasa fahamidallah fashammidhu. Artinya, jika ia bersin lalu memuji Allah, maka doakanlah ia. Sahabat sekalian, agar pembahasan kita lebih utuh dan terarah, ada baiknya kalau kita melihat terlebih dahulu peta konsep seputar hadis ini. Jadi ada 6 pokok bahasan yang sebenarnya akan kita jelajahi ketika kita mengangkat tema hak yang keempat ini. Pertama, perhatian Islam terhadap urusan bersin. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ada kisah Nabi Adam di balik peristiwa bersin itu. Lalu ada adab bersin, bagaimana? Bersin dalam tinjauan medis seperti apa? Bagaimana jika bersin itu berulang? Dan yang keenam, bagaimana jika non-muslim itu bersin? Sahabat, namun, karena luasnya pembahasan dan banyaknya tema yang terkandung di dalam hadis ini, maka pada episode kali ini kita akan fokus saja pada 3 poin pertama. Adapun sisanya insya Allah akan kita bahas pada episode berikutnya. Baik, sahabat sekalian, kita mulai ya pelan-pelan. Pertama, kenapa sih Islam kok begitu perhatian kepada urusan bersin? Nah, kan gitu ya. Sekilas kita mungkin bertanya, mengapa bersin dibahas dalam hadis? Mengapa persoalan yang tampak begitu sederhana masuk dalam daftar 6 hak muslim atas muslim yang lainnya? Kenapa? Bukankah masih banyak urusan-urusan yang lebih besar yang bisa dimasukkan ke dalam hadis ini? Mungkin kita bertanya seperti itu. Oke, sahabat, justru disinilah letak keindahan Islam. Islam itu tidak hanya mengatur perkara-perkara besar, ibadah, muamalah, nikah, kemudian tentang masyarakat lah, tentang pemerintahan. Tidak. Islam tidak melulu mengurusi urusan besar. Justru Islam juga hadir dalam ruang-ruang kecil kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan pada peristiwa yang hanya berlangsung sekian detik. Maksudnya gimana? Sahabat, ketika Anda bersin, lalu Anda mengucapkan Alhamdulillah, lalu saya menjawab, Yarhamukallah. Anda membalas kembali, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Coba hitung, itu berapa detik kejadian itu. Namun,
dalam hitungan detik itu terkandung begitu banyak nilai. Ada zikir di situ, ada doa, ada perhatian, ada kepedulian, ada akhlak, ada ikatan sosial. Ya enggak, sahabat? Nah, mungkin inilah salah satu rahasia mengapa masyarakat muslim generasi awal itu dulu begitu hangat, kuat, dan bersahabat. Ukhuwah mereka begitu dahsyat. Ya, karena memang mereka tidak menunggu momen besar untuk menunjukkan kasih sayang. Tidak menunggu momen besar untuk menunjukkan kepedulian, penghormatan. Enggak. Bahkan sekecil urusan bersin pun tidak dibiarkan berlalu tanpa doa. Nah, ini yang menarik. Jadi sahabat, bersin yang secara biologis hanyalah respon alami tubuh oleh Islam diubah menjadi momentum spiritual dan sosial. Jadi sesuatu yang bersifat refleks dan spontan diberi makna, diarahkan dan dihubungkan dengan Allah serta sesama manusia. Keren gak tuh? Nah, sahabat, dalam kajian sosiologi modern kita diperkenalkan dengan istilah micro social bonding, ikatan sosial kecil. Artinya begini, jadi ikatan sosial yang dibangun melalui interaksi-interaksi kecil, singkat tapi berulang. Katakan saya bertemu dengan Anda, kita cuma berdua. Anda bersin, mengucapkan alhamdulillah, saya doakan, Anda membalas doa saya. Itu kan simple, ringkas, cuman kita berdua dan singkat. Tetapi itu bisa mengikat kita secara sosial. Itulah yang disebut dengan micro social bonding. Jadi interaksi-interaksi kecil, singkat, tetapi signifikan untuk pembentukan kekuatan sosial. Termasuk senyum, sapaan hangat, ucapan terima kasih, mohon maaf, tanya kabar lah, membuka pintu untuk orang lain, mengucapkan doa kepada orang lain, dan macam ragamnya. Termasuk ketika bersin itu, gitulah. Nah, para ahli ilmu sosial itu menjelaskan bahwa hubungan antar manusia tidak selalu dibangun melalui peristiwa besar. Justru lewat pintu kepercayaan, rasa aman, kedekatan emosional, itu seringkali lahir dari interaksi-interaksi kecil yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan gitu. Nah, menariknya jauh sebelum istilah micro social bonding dikenal dalam dunia modern, Islam telah mengajarkannya melalui berbagai adab keseharian. Termasuk kemarin sudah kita pelajari apa? Menyebarkan salam, ya kan? Kan begitu. Memberikan nasihat ketika diminta, menghadiri undangan, dan termasuk hak yang keempat ini, mendoakan orang yang bersin. Ini kan hal-hal yang bersifat kecil, singkat, kan begitu ya. Nah, semua itu tampak sederhana jika dilihat, tetapi sungguh itu sangat signifikan bagi terbentuknya social capital, seperti yang sudah kita sampaikan di episode sebelumnya. Jadi modal sosial, rasa percaya, kedekatan, solidaritas, kebersamaan itu bisa terbentuk dari hal-hal yang kecil itu. Nah, jadi Islam mengingatkan bahwa membangun peradaban tidak menunggu langkah-langkah besar, tapi langkah kecil secara tulus berulang itu akan lebih berpengaruh terhadap pembentukan capital, social capital, ya, modal sosial dan termasuk peradaban. Sebuah doa singkat setelah bersin mungkin tampak sepele, namun dari kebiasaan sederhana itulah tumbuh rasa diperhatikan, dihargai, dicintai.
Dan ketika setiap individu merasa diperhatikan, lahirlah kehangatan. Ketika masyarakat merasakan kehangatan, muncul persaudaraan. Nah, ketika persaudaraan sudah menguat, apa yang terjadi? Pondasi peradaban akan berdiri kokoh. Gitu. Ini yang pertama sahabat ya. Jadi Islam kenapa kok punya perhatian besar kepada bersin? Yaitu tadi jawabannya. Baik, kita masuk poin yang kedua. Di balik bersin ada kisah Nabi Adam. Apakah sahabat sudah pernah ya mendengar kisah ini ya? Nah, coba disimak ya, disimak. Jadi begini, Nabi itu pernah bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam atos." Ketika Allah menciptakan Adam, ternyata Adam alaihissalam itu bersin. Fa'alhamahu rabbuhu anqala alhamdulillah. Lalu Allah ajarkan kepadanya untuk mengucapkan alhamdulillah. Faqala lahu rabbuhu, lalu dijawab oleh Allah, yarhamukallah. Falidzalika sabaqat rahmatuhu ghadabah. Karena itulah rahmat Allah mendahului murkanya. Nah, ini sabda Nabi sahabat. Perhatikan baik-baik sabda ini ya. Kalimat pertama yang terucap dari lisan Nabi Adam bukanlah keluhan, bukanlah permintaan. Ya enggak? Bukan tentang kebutuhan dunia, bukan tentang keinginan, apalagi ambisi. Tidak. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, ternyata kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ini nanti kalau diurut dalam riwayat, setelah mengucapkan alhamdulillah, baru kemudian diutus menjumpai malaikat sehingga ada syariat salam itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu riwayat yang kami baca. Coba, seakan-akan Allah sedang mengajarkan kepada seluruh anak turun Adam sebuah prinsip mendasar. Hubungan manusia dengan Tuhannya harus dibangun di atas pondasi syukur. Pertama kali diciptakan, bersin mengucapkan alhamdulillah. Loh, ini luar biasa ini. Jadi kita harus sadar bahwa hidup itu langkah pertama harus dimulai dengan alhamdulillah. Jangan mengeluh, apalagi minta yang bukan-bukan. Syukur kepada Allah. Itu pondasi awal ketika kita mau menjalani kehidupan. Karena itu bersin bukan sekadar refleks biologis. Bersin adalah pengingat spiritual sahabat. Bersin mengingatkan kita bahwa udara yang keluar dan masuk tanpa hambatan adalah nikmat. Sistem pernapasan yang bekerja sempurna itu juga nikmat. Saraf yang berfungsi dengan baik itu juga nikmat. Tubuh yang sehat itu nikmat. Kenapa? Ini perlu kita ingatkan. Karena era modern ini terkadang kita itu lupa akan nikmat. Kita menyebut nikmat atau mengucap alhamdulillah untuk hal-hal yang dirasa besar. Sembuh dari sakit, naik pangkat, tambah penghasilan, promosi jabatan. Ini kita syukuri, kita yakini sebagai nikmat, lalu kita mengucap alhamdulillah berulang-ulang. Tapi hal-hal yang kecil, kita tetap masih bisa bernafas longgar, berjalan dengan tenang. Terkadang itu kita lalaikan dan kita lupakan. Gitulah. Ironisnya, manusia modern hidup di tengah kemajuan teknologi. Di tengah kemajuan teknologi kesehatan yang luar biasa. Tetapi justru semakin sering lupa mensyukuri kesehatan itu sendiri. Kok bisa? Nah, coba kita buktikan. Kita ini, mohon maaf, rajin memantau baterai ponsel kita, ya enggak? Kalau sudah tinggal 20% warna merah, segera kita cas.
tapi jarang kita menyadari paru-paru yang terus bekerja. Jantung yang terus berdetak tanpa henti dari lahir sampai hari ini. Kita seringkali panik ketika koneksi internet terganggu beberapa saat. Tapi sering lupa bersyukur atas aliran oksigen yang tidak pernah terputus setiap detik dalam diri kita. Kita menghitung langkah harian melalui gawai pintar. Mengukur kualitas tidur dengan aplikasi. Mengukur detak jantung dengan jam tangan digital. Kan begitu ya. Tetapi terkadang lupa menghubungkan semua nikmat itu kepada sang pemberi nikmat. Padahal satu kali gangguan pernapasan saja sudah cukup membuat seseorang menyadari betapa berharganya kesehatan yang selama ini kita lupakan. Nah, sahabat, melalui satu peristiwa sederhana bernama bersin, Islam mengajarkan kita untuk menyadari nikmat yang sedang kita rasakan, mengakuinya dengan penuh kesadaran, lalu mengucapkan Alhamdulillah. Maka setiap kali kita bersin, sesungguhnya kita sedang diingatkan kembali tentang siapa diri kita dan dari mana semua asal nikmat itu. Bahwa kita adalah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, bahwa kesehatan bukanlah hak yang pasti, melainkan amanah yang harus disyukuri ya. Dan bahwa di balik satu bersin ada pelajaran tentang syukur, kesadaran, kedekatan dengan hamba, kedekatan dengan Rob, menyatu dalam sekian detik melalui bersin itu. Karena itu sahabat, jangan pernah meremehkan sebuah bersin. Sebab manusia pertama diciptakan. Tadi itu loh kisah Nabi Adam itu loh. Ya. Sekalinya diciptakan bersin. Apa yang pertama kali muncul yang terdengar dari lisannya? Alhamdulillah. Itu bukan sekedar ucapan terima kasih. Bukan. Tapi itulah awal kehidupan manusia yang harus diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Segala sesuatu atas perkenanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji Allah. Nah gitu loh. Jadi kalau nanti dalam perjalanan ada sakit, ada jatuh, semua itu berawal dari Alhamdulillah. Nah, oke. Sahabat, itu poin yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Masuk poin yang ketiga. Yang terakhir untuk episode kali ini. Adab bersin. Baik. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana bersin memiliki dimensi spiritual dan sosial. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana adab bersin? Nah, sahabat, Islam tidak hanya mengajarkan apa yang harus dilakukan, tapi juga bagaimana melakukan dengan cara yang benar. Bahkan untuk peristiwa yang berlangsung hanya sekian detik, syariat Islam memberikan panduan yang begitu rinci. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, setidaknya ada 4 hal ini terkait tentang adab bersin. Ada 4 hal ini. Ayo kita pelajari satu-satu ya. Menutup wajah dan merendahkan suara saat bersin. Nah, kita baca dulu lah. Ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda. Maaf, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza atasa ghatta wajhahu biyadihi au bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Abu Hurairah berkata, Nabi jika bersin menutupi wajahnya dengan tangan atau dengan pakaiannya dan merendahkan, mengecilkan suaranya. Nah, sahabat, perhatikanlah.
Jauh sebelum dunia modern berbicara tentang etika batuk dan bersin. Ini loh, Rasulullah sudah menjadi teladan kita. Sebelum para medis, dokter, pakar kesehatan memberikan etika, panduan etika batuk dan bersin. Ini loh, Nabi sudah memberikan adab, ya, cara bersin itu kayak apa. Nabi sudah memberikan arahan yang jelas bahwa wajah harus ditutup, suara harus dikecilkan. Sahabat sekalian, hari ini ilmu kesehatan menjelaskan bahwa saat seseorang bersin, percikan cairan pernafasan dapat menyebar ke lingkungan sekitar. Dan itu berpotensi membawa virus, bakteri, penyakit. Karena itu etika kesehatan modern menganjurkan agar kita menutup hidung dan mulut saat kita bersin atau saat kita batuk. Bahkan setelah itu kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Coba tahu. Loh ini loh sunnah Nabi. Sunnah Nabi sudah ada belasan abad yang silam. Sunnah Nabi tidak hanya mengandung nilai spiritual, tetapi juga mengajarkan tindakan antisipatif penularan penyakit dan protektif perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Canggih nggak tuh ajaran kita, ajaran Islam ini. Jadi ini luar biasa. Ada antisipatif, ada protektif di dalam adab bersin itu. Makanya kita harus hati-hati ketika bersin. Jangan malah dikeraskan suaranya ya. Setelah itu tertawa lagi. Nah itu jangan. Oke, itu adab yang pertama. Adab yang kedua. Ucapkan alhamdulillah. Ya. Rasul bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Jika salah satu di antara kamu bersin, mengucaplah alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibu yarhamukallah. Temannya hendaklah menjawab yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Setelah itu membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sahabat sekalian, perhatikan narasi hadis ini baik-baik. Satu kali bersin melahirkan 3 bentuk kebaikan sekaligus. Ada zikir, ada doa, dan balasan doa. Masya Allah. Luar biasa. Orang yang bersin mengingat Allah. Mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mendoakan yarhamukallah. Setelah didoakan yang bersin membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hanya sekian detik. Tetapi di dalamnya terjalin komunikasi vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Keren gak tuh sahabat? Inilah yang dalam kajian kontemporer dikenal dengan micro social bonding. Ya sederhananya ikatan sosial kecil gitu loh. Jadi ikatan sosial yang dibangun melalui interaksi kecil. Tetapi berulang-ulang gitu loh. Jadi masyarakat yang hangat itu tidak selalu dibangun melalui peristiwa besar. Tetapi dari peristiwa-peristiwa kecil yang konsisten, yang itu terus-menerus terjaga. Dan itu akan lebih berdampak signifikan dalam hubungan sosial bermasyarakat. Gitu. Nah pertanyaannya begini, bagaimana jika tidak mengucapkan hamdalah setelah bersin itu? Nah, ayo kita jawab. Ini ada 2 kisah sahabat. Pertama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Musa itu bertamu bersama anak laki-lakinya. Ketika bertamu di rumah orang, si anak tadi itu bersin. Nah, Abu Musa diam karena anaknya nggak mengucapkan alhamdulillah. Tapi tuan rumah yang kebetulan ada di situ juga tuan rumah itu bersin, tetapi mengucapkan alhamdulillah. Karena itu Abu Musa al-Asy'ari menjawab yarhamukallah.
Itu kejadian direkam sama si anak. Oh, tak laporkan ibu nanti ini. Nah, gitu. Betul. Lapor sama ibunya, Bu. Tadi itu aku begini, tapi bapak kok begini. Tapi ketika ada orang lain begini, bapak begini. Diceritakan semua. Ya sudah nak, nanti bapakmu tak tegur. Sekalinya Abu Musa al-Asy'ari ketemu istrinya, betul ditegur. Mas, anakmu tadi lapor begini, betul nggak? Dijawab sama Abu Musa, iya dek, anak kita bersin. Aku diam karena dia nggak mengucapkan alhamdulillah. Nah, sementara tuan rumah itu bersin mengucapkan alhamdulillah, ya tak doakan. Kenapa kok sikapku begitu? Karena Nabi bersabda, ini poin pentingnya. Nabi bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallah fasyammitu fa illam yahmadillah fala tusyammitu. Jika ada orang bersin kok ngucapin alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Tapi kalau enggak ngucapin alhamdulillah, ya enggak usah dibacakan yarhamukallah. Nah, clear kan berarti? Nah, jadi kalau ada orang bersin enggak ngucapin alhamdulillah, ya bukan kewajiban kita untuk menjawab. Gitu. Itu Abu Musa dan anaknya. Saya harap bisa jelas. Satu lagi nih ya, ada Imam Al-Auza'i. Konteksnya sama, tetapi responnya berbeda. Jadi Imam Al-Auza'i itu kebetulan bersama dengan seseorang. Seseorang itu bersin, lalu diam. Melihat itu, Al-Auza'i mengingatkan, kaifa taqulu idza atos? Saudara, mestinya kamu ngucapin apa setelah bersin? Setelah teguran itu dia berkata, alhamdulillah. Setelah mengucapin alhamdulillah, Al-Auza'i menjawab, yarhamukallah. Nah, dari sini sudah jelas ya sahabat ya. Jadi kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, ya kita jawab yarhamukallah. Kalau tidak, kalau mau diingatkan silakan. Tapi kalaupun tidak mau mengingatkan, kewajiban kita gugur pada saat itu untuk mendoakan. Baik, itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Sahabat, ternyata ucapan alhamdulillah setelah bersin itu dianjurkan untuk dibaca nyaring. Bukan teriak-teriak lah ya. Ya tujuannya paling tidak didengar oleh orang-orang di sekitar kita lah gitu. Jadi bukan kok diem lalu dibatin. Enggak. Diperdengarkan alhamdulillah itu. Nah gitu. Jadi katakan begini. Imam Al-Baghawi itu secara tegas mengatakan begitu. Jadi kalau ada orang yang bersin, seyogyanya dia memperdengarkan suaranya. Gitu. Sampai orang di sekitarnya itu mendengar. Dan bagi yang mendengar harus untuk mendoakan. Itu tegas Imam Al-Baghawi begitu. Jadi ada anjuran untuk mengeraskan suara. Nah itu sama dengan apa yang diambil oleh Imam Malik. Beliau malah secara tegas begini. La yusammituhu hatta yasma'a hamdah. Tidak usah mengucapkan yarhamukallah sampai ia mendengar dia berkata alhamdulillah. Itu Imam Malik. Jadi perhatikan keseimbangan adab ini. Suara bersin direndahkan, tetapi ucapan alhamdulillah ditinggikan untuk diperdengarkan. Mengapa? Karena tujuan bersin adalah menjaga kenyamanan orang lain. Sedangkan tujuan hamdalah membuka pintu doa dan memperkuat hubungan sosial. Loh coba tuh. Jadi bersinnya diredupsi, suaranya ditahan. Justru hamdalahnya yang diperdengarkan. Dan ini kan menarik tuh. Kan memang yang tidak disukai kan bersinnya. Kalau alhamdulillahnya layak didengar dan layak untuk layak untuk dijawab. Bersin itu jangan dijadikan pusat perhatian gitu loh. Justru alhamdulillahnya yang harus menjadi pusat perhatian. Gitu. Oke, sisa satu hal lagi sahabat ya. Nah, yang menarik. Bersin ngucapin alhamdulillah, dibalas yarhamukallah. Ternyata orang yang bersin gak boleh diem tuh. Harus jawab
yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, menarik enggak tuh? Menarik. Orang bersin berdoa, memuji alhamdulillah. Orang lain mendoakan, yarhamukallah. Kita didoakan, kita balas mendoakan. Dan catatan ini, doa kita dua. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu, satu. Itu dari orang lain kepada kita. Kita yang didoakan membalas dua. Yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki kondisimu. Dua. Sahabat, ini kan sama dengan konsep salam toh. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada poin di situ. Ini konsepnya kan ada dalam surat An-Nisa 86 toh. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Termasuk doa. Gitu loh. Jadi luar biasa sahabat. Nah, sahabat sekalian, inilah keempat adab dalam bersin. Dan 3 poin sudah kita selesaikan di episode kali ini. Insya Allah pada episode mendatang 3 poin sisanya akan kita bahas. Sahabat, mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa dimengerti, bisa menambah ilmu kita, mempertebal iman kita, dan memperkaya amal soleh kita. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, dan mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين